Sebanyak 32 provinsi menyelenggarakan pilkada serentak. Sebagian ada yang menyelenggarakan pilkada serentak bersamaan, yakni gubernur dan bupati atau wali kota. Jumlah pemilih pilkada serentak mencapai 100.186.754 jiwa. Untuk jumlah pemilih sebanyak itu, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan 246.243 TPS. Gubernur dan wakil gubernur peserta pilkada serentak mencapai 20 pasangan di 9 provinsi, terdiri dari 1 calon independen dan 19 calon parpol. Untuk bupati dan wakil bupati diikuti 698 pasangan di 224 kabupaten, dengan peserta independen 117 calon dan peserta parpol 581 calon. Adapun untuk calon incumbent, sebanyak 278 orang tersebar di 200 daerah, dengan rincian 150 orang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 128 orang sebagai wakil kepala daerah. Pasangan calon yang bertarung di daerah jumlahnya berbeda-beda. 1 paslon alias calon tunggal ada di 3 daerah, 2 paslon di 88 daerah, 3 atau 4 paslon di 151 daerah, 5 atau 6 paslon di 23 daerah, dan lebih dari 6 paslon di 4 daerah. Masih bersama kami pemirsa di iTalk. Pak Cahyo, pertanyaan saya adalah, benarkah pilkada serentak bisa memangkas atau menghemat anggaran negara dibandingkan pilkada sendiri-sendiri, Pak? Memang sebuah demokrasi ini mahal. Nah, ukuran mahal itu sangat-sangat relatif. Kalau pilkada itu dilaksanakan sesuai mekanisme 5 tahunan, kalau kami hitung itu tidak sampai 4,3-4,4 triliun. Itu ketika pilkada sendiri-sendiri? Oke. Di 269. Kabupaten dan kota? Kota dan provinsi. Iya. Tetapi setelah serentak, bayangan kami pilkada serentak ini, sebagaimana amanat undang-undang kan, untuk efektivitas dan untuk efisiensi. Ternyata anggarannya hampir 2 kali lipat. Jadi sekarang berapa anggaran, Pak? Hampir 7,8 ya. Apa yang bisa menyebabkan anggaran itu melompat menjadi 2 kali lipat dibandingkan pilkada sebelumnya, Pak? Memang KPUD berdalih biaya 5 tahun yang lalu dengan sekarang kan berbeda. Ada inflasi dan lain sebagainya. Inflasi dan kurs dolar dan sebagainya lah, apapun ya. Tetapi juga sebenarnya masih banyak hal-hal yang harusnya bisa diefisiensikan. Tetapi kan masalahnya kepala daerah yang mau maju lagi dan kepala daerah yang sudah selesai masa jabatan itu punya persepsi yang berbeda. Konkretnya seperti apa, Pak Cahyo? Kalau kepala daerah itu baru 1 periode, mau maju lagi, permintaan berapapun oleh KPU Bawaslu langsung disetujui. Kalau perlu ditambahi, kok kurang ditambah. Nah, tetapi kalau yang sudah selesai 2 periode, ini yang menghambat. Makanya selama ini kan kita disibukkan beberapa isu, anggarannya belum cair, anggarannya belum 100%. Nah, itu permasalahan itu. Tapi akhirnya toh bisa cair, uang itu tanggung jawab daerah. Bagi daerah yang tidak mampu menganggarkan, itu sudah melanggar undang-undang. Artinya kalau dari omongan Bapak tadi, sebenarnya yang bermasalah di sini, yang tidak hemat di sini adalah Bawaslu dan kepala daerah yang bersangkutan. Seperti itu? Ya, ini kan keputusan anggaran itu kan antara pemerintah, DPRD, KPU, dan Bawaslu, dan kepolisian. Pengajuannya kan polisi mengajukan keamanan, KPU mengajukan penyelenggaraan, Bawaslu mengajukan pengawasan. Berundinglah dengan DPRD dan dengan Pemda. Karena kalau kita bicara inflasi, Pak, nggak mungkin juga sampai melompat hampir 2 kali lipat anggaran dibandingkan di tahun sebelumnya ketika pilkada berlangsung di sendiri. Makanya saya terus mengupdate terus, turun ke bawah, semua mengecek. Ya, pikiran kami, ya memang mahal demokrasi itu. Baik, ini baru pertama kali sebuah pilkada serentak, kita bisa memahami kenaikan yang begitu besar. Mudah-mudahan nanti di 2019 semakin efisien. Tapi di sini bukankah ini masalah moral atau integritas sebenarnya, Pak? Ketika misalnya anggaran itu bisa dihemat, tetapi justru dihambur-hamburkan, katakanlah seperti itu. Ya, pengajuannya sih rasional. Walaupun ukuran rasional seperti apa, Pak Cahyo? Misalnya ya, apa, Pak? Sulit ya. Kalau misalnya dulu uang transport
pengawas atau petugas TPS Rp1.000 5 tahun yang lalu, sekarang pasti naik dong. Dengan inflasi, dengan ini kan paling enggak 2 kali lipat misalnya begitu. Pengeluaran terbesar di mana Pak Cahyo sehingga anggaran itu bisa hampir 2 kali lipat dari anggaran sebelumnya? Ya saya kira logistik ya. Logistik untuk kepentingan pilkadanya kah? Ya. Atau untuk pengadaan katakanlah misalnya mobil atau dan lain sebagainya? Macam-macam. Karena sekarang ini sudah diatur, pasangan calon tidak boleh mengeluarkan anggaran sendiri untuk kampanye. Karena dibiayai oleh pemerintah ya? Oleh pemerintah ya, lewat KPU tadi. Sudah diatur. Berapa kaos yang dicetak, berapa spanduk yang dicetak, berapa iklan maksimum, berapa di media. Itu sudah ada aturannya, anggarannya ada. Termasuk untuk pengadaan, termasuk untuk logistik, termasuk untuk keamanan, sampai hal yang kecil-kecil sudah terakomodasi. Ya sudah, kami sebagai pemerintah ya yang ini amanat undang-undang, apapun pilkada ini harus jalan, ya kami juga dalam tanda petik memahami apa yang menjadi kebutuhan daerah, ya sepanjang daerahnya anggarannya terpenuhi, tidak mengakomodasi atau mengambil anggaran-anggaran yang sudah menjadi skala prioritas, nggak masalah. Tapi sejauh ini apakah ada daerah-daerah atau kepala daerah yang akhirnya menambah atau menyetujui anggaran tersebut, tapi justru mengambil dari pos-pos yang asalnya? nggak boleh, karena saya harus paraf. Kalau dia mengambil anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, tidak. Dia boleh mengambil anggaran kalau anggaran rapat, mengurangi ATK, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi anggaran seminar-seminar, rapat-rapat, silahkan. Tapi tidak boleh yang berhubungan dengan untuk kepentingan masyarakat yang sudah teralokasikan sebagaimana keputusan antara pemerintah dan DPRD untuk dalam menyusun APBD tadi. Dari 269 kabupaten kota dan juga ada di 9 provinsi, berapa daerah Pak yang anggarannya melebihi dari permintaan penyelenggara pemilu sebelumnya? Saya hanya bisa menyebutkan daerah yang terpaksa tidak mampu karena APBD-nya defisit. Itu muncul hanya 4-5. Hanya tertalangi oleh anggaran provinsi, negosiasi ulang kembali dengan KPU yang mengurangi plafon anggarannya, jalan. Bagaimana dengan adanya korupsi pilkada, Pak? Korupsi jelang pilkada, memanipulasi anggaran dan lain sebagainya, Pak Cahyo? Manipulasi anggaran pilkada bisanya hanya lewat dana hibah dan bansos. Nah, dana hibah dan bansos ini bisa terjadi kalau antara gubernur, ketua DPRD, dan kepala daerah yang petahana mau maju lagi ini main mata. Main mata itu karena apa? Satu partai misalnya, gubernurnya. Nah, itu pasti bisa. Karena ada anggaran bansos yang naik sampai 1000%. Reaksi dari Bapak sebagai Mendagri apa, Pak? Ini bagian dari evaluasi. Mudah-mudahan di 2018 nanti sudah tidak ada lagi penggunaan anggaran bansos dan hibah. Apakah ketika Bapak menemukan adanya kejanggalan di kenaikan tersebut, apakah Bapak juga berkoordinasi dengan Polri misalnya atau Kejaksaan misalnya? Ya, kami langsung rapat Menko Polhukam. Kami mengingatkan, Depdagri membuat surat, Kejaksaan juga membuat surat, Kapolri membuat surat kepada DPRD dan Gubernur, Bupati, ingat ini dana bansos dan hibah harus tepat sasaran, jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Walaupun pengucurannya pada bulan-bulan November ini. Itu kan bulan-bulan yang sangat rawan, Pak, karena bulan-bulan 9 Desember ini kan pemungutan suara. Tapi nggak banyak, hanya muncul dari 83 daerah, akhirnya yang sangat luar biasa hanya 19 daerah. Jadi 19 itu diawasi. Pengalaman Sumatera Utara tentunya harusnya tidak terulang kembali. Pengawasan itu apakah bentuknya nanti akan juga diikuti dengan adanya penjatuhan sanksi atau seperti apa, Pak? Oh ya, nanti lewat BPK, lewat BPKP, mengaudit anggaran. Artinya bagi mereka-mereka yang menaikkan dana bansos secara tidak wajar, ketika mereka pun menang nanti jangan bersenang-senang dahulu. Betul. Karena akan ada audit BPK yang bisa sewaktu-waktu menjerat mereka ke penjara, seperti itu. Contoh Sumatera Utara, setelah 2 tahun baru terbongkar. Nah, saya kira
Saya yakin teman-teman yang menaikkan harga bansosnya ini tidak semata-mata untuk kepentingan politik. Contohnya sudah ada. Sumatera Utara, 2 tahun baru terungkap. Dari 19 daerah yang Bapak sebutkan tadi, berapa potensi daerah yang bisa ditindaklanjuti seperti hal yang terjadi di Sumatera Utara, Pak? Itu akan bisa ya setelah Audit BPK? Setelah hari ini pilkada, dia menang atau kalah, kemudian akhir tahun nanti ada audit BPK, nah dari situ baru bisa kelihatan. Dan bagi mereka pun yang kalah juga bukan berarti bebas dari jeratan hukuman kan Pak? Tidak. Karena dana bansosnya juga akan terus melekat ke orang yang mengeluarkan. Pasti akan ada gugatan. Bagi masyarakat dikasih ya mau-mau saja. Nah, begitu. Bagaimana dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi di penyelenggara pemilu, Pak? Ya, itu harus ada laporan ya. Harus ada gugatan, ada laporan. Tapi selama ini kan banyak yang dipecat tuh. Anggota KPU dipecat, anggota Bawaslu dipecat, kan banyak. Sudah ada DKPP yang sangat-sangat profesional. Banyak. Kalau nggak salah sudah hampir 16% lebih ya. Orang-orang di daerah yang tidak melaksanakan tugas dengan baik ya dia dipecat. Selain soal korupsi Pak, juga ada serangan fajar atau uang dibagi-bagikan untuk calon pemilih. Bagaimana pemerintah bisa menjamin pilkada serentak hari ini bisa menelurkan orang-orang yang memang seharusnya lahir dan mampu untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing, Pak? Ya, ini kita kembalikan kepada pasangan calon. Kita kembalikan kepada partai politik, bagi dia yang diusung partai politik. Kita kembalikan kepada tim sukses kalau itu pasangan independen, dan kita kembalikan kepada masyarakat. Berapa sih Pak kira-kira kalau mungkin Kemendagri udah punya data soal sulit untuk mendeteksi adanya money politik. Kecuali yang tertangkap tangan, kayak di Cianjur kemarin tertangkap tangan 300 juta. Nah, sulit tapi bukan berarti tidak ada Pak ya? Pasti ada, saya jamin. Karena ini antara permintaan dan penawaran. Ada demand and supply, Pak ya? Iya. Tinggal sekali bagaimana dengan aturan yang tegas, dengan kontribusi masyarakat yang tadi berani melaporkan. Ini kan memilih pemimpin daerah yang amanah. Kita punya Pak Jokowi ini kan mulai dari wali kota, gubernur, presiden. Meskipun tidak habis masa jabatan ya Pak, iya. Di wali kota jabatan kedua tidak habis, di gubernur pun juga seperti itu, dan langsung melompat ke istana. Ke depan juga kami harapkan begitu. Akan bisa muncul calon dari bupati wali kota yang punya prestasi, punya inovasi, punya jaringan, punya sinergi yang baik. Kalau kita pakai skor Pak, antara 1 hingga 10, berapa nilai yang akan Bapak berikan untuk pelaksanaan pilkada hari ini tentang kebersihan dari kualitas pilkada serentak 9 Desember ini Pak? Itu akan bisa kami nilai setelah penetapan pasang calon dan penghitungan suara. Artinya di Januari, Pak? Ya. 2016? Ya. Atau mungkin kalau kira-kira gugatan sengketa pilkada ini seberapa banyak? Kan banyak orang yang menggugat tapi kurang alat bukti. Nah, saya kira ini ukurannya berapa besarnya. Tapi dari tahun ke tahun pilkada ini laporan dari KPU dan Bawaslu menurun ya. Sehingga tingkat kedewasaan cukup bagus. Pilpres pun yang head to head pun dengan beda 7 juta pun juga akhirnya juga walaupun MK yang memutuskan semua clear, KPU bisa memutuskan dengan baik. Baik. Baik Pak Cahyo, kita lanjutkan lagi saya Pariwara dan pemirsa iTalk masih akan berlanjut bersama saya Aryo Ardi dan Mendagri Cahyokumolo.